kembali lagi bersama saya. Jadi in response to kejadian akhir-akhir ini, akhirnya udah mulai mereda lah ya. Baru mau mulai gue bahas si PDNS. Daripada gue komentarin, gue hari ini akan coba mencontohkan gimana sih kalau misalkan kalian punya VPS terus di setup supaya nggak terjadi tuh unauthenticated access. Ya, nama gue Iqbal. Yuk kita bahas. Nah, tapi sebagai notes dulu nih ya, yang mau gue lakuin ini servernya di Linux, bukan Windows ya. Gue nggak paham Windows. Soalnya referensi buat Windows tuh somehow dikit banget. Jadi kalau misalkan nggak hati-hati atau nggak teliti itu bisa gampang banget shoot yourself in the foot gitu. Bisa gampang banget salah. Daripada gue protes doang, mendingan gue contohkan lah. Gue tunjukkan gimana cara yang baik untuk memproteksi server kalian. Ini yang basicnya doang ya. Nggak ada yang hardening atau apapun itu nggak ada. Cuma masalah akses aja. Nah, di setup VPS ini, jadi gue akan nge-spawn sebuah Linux server gitu ya, VPS atau VM di cloud. Habis itu nanti Linuxnya ini akan kita setup akses dan lain-lainnya ke yang lumayan oke lah. Tapi sebagai notes gue akan ngelakuin ini via Ansible. Nah, jadi gue akan intro-intro dikit lah Ansible itu apa. Jadi Ansible itu sebenarnya kayak cuma otomasi doang sih. Apa yang bisa kalian lakukan di server Linux itu harusnya bisa dilakukan juga di Ansible gitu. Bahkan shell command pun bisa dilakukan di Ansible. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya apa yang kalian lakukan itu bisa di repeat gitu, bisa diulang. Misalkan kalian nge-setup 20 server gitu ya. Kalau misalkan kalian masuk satu-satu, ini kan lama. Bisa satu server misalkan 15 menit gitu ya. 10 server jadi 150 menit, 2 jam. Pakai Ansible nyapinnya scriptnya misalkan 15 menit juga gitu. Tapi kan bisa langsung jebret semuanya. Langsung berhasil gitu kan. Semuanya langsung jadi. Dan of course, yang paling penting ya supaya konfigurasi kalian ke backup lah. Ke repository gitu ya. Jadi misalkan nanti somehow ada kejadian apa gitu atau servernya dimigrasi, jadi ya migrasinya gampang, tinggal execute lagi Ansible-nya, selesai. Tidak perlu repot-repot, nggak perlu aduh kemarin ngapain ya, aduh nanti config-nya beda satu server dengan yang lain, tidak akan terjadi karena udah ada dokumentasinya. Dan yang jelas tapi Ansible ini gua rasa kayaknya relevannya hanya ke bare metal atau Linux server gitu kali ya. Ke Kubernetes kayaknya, walaupun bisa dipakai juga sih sebenarnya Ansible di Kubernetes. Gue pernah nyoba juga sekali 2 kali gitu untuk ngedeploy sesuatu Kubernetes via Ansible. Tapi realitanya itu kebanyakan Kubernetes gua dipakainya ya pakai CI/CD aja udah gitu, nggak ada Ansible-nya. Oke, kita langsung mulai ke demo. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Kita kan mau VPS nih. Kalau kita mau VPS, jelas kita buat VPS-nya dulu. Gue biasanya pakai Linode. Ini bukan sponsor ya guys ya. Linode kalau mau sponsor gue, bisa kali. Nah, ini kita udah di Linode. Kita akan buat VPS-nya. Image-nya gue suka Ubuntu. Kadang Debian, cuma lagi senang Ubuntu aja. Ubuntu LTS yang baru ya, 2404. 404 region-nya udah ada Jakarta, FYI. Gue juga baru tahu pas mau buat video ini. Tadi gue kira si Linode kan paling deket cuma Singapura doang, kan sekarang udah di Jakarta. Dikit CPU mahal-mahal, gue paling murah aja mana? Cuma buat demo doang. Yang paling murah udah ini YouTube VPS demo. Nah, untuk password ya teman-teman. Nah, untuk password ini ingat jangan pernah pakai yang umum gitu ya. Kalau case gue itu selalu gue kalau misalkan password itu pasti pakai random password. Dan random passwordnya juga jangan random generator yang ada di Google. Kan kita nggak tahu itu buatan orang, bisa aja disimpan gitu passwordnya, kan bahaya juga. Jadi mending yang di lokal-lokal aja. Pakai celi-celi aja. Oke, passwordnya udah. VPC gue udah buat nih sebelumnya. Subnet juga udah buat. Ini ngasal aja. Assign public karena kita mau SSH dari internet. Firewallnya nggak usah dulu. Ini harusnya sebenarnya bisa dibuat juga. Nah ini. Tapi ini gue nggak tahu sih Linode ini firewallnya firewall di Linuxnya apa firewall di hypervisor apa sih? Pokoknya di cloudnya lah gitu ya. Tapi masalah IP tables kita masalah firewall kita dari Linux aja. Supaya lebih simple. Oke, kita create.
Mohon maaf ya kantorku. Saya pakai dulu kredit cardnya. Gue udah izin, FYI. Jangan ntar lu nyolong duit lu bang, enggak. Gue udah izin. Gue udah izin ke yang punya budget. Gue boleh ya pakai segini-segini buat YouTube. Ya boleh, dikit doang. Cuma $6. Nah, selagi ini provisioning, public IP address kan udah ada nih. Sekarang kita buat DNS. DNS-nya juga kita beli. Enggak lah. Masa kita beli DNS mahal. Bayarnya per tahun DNS. Per tahun 300.000 gitu. Tapi berhubung gue udah punya domain si iqbalaidrus.com, jadinya kita bikin subdomain aja. Oke, DNS kita add baru. YouTube apa tadi? VPS demo. VPS demo. Record untuk ke IP address. Save. Oke. Sekarang kita verifikasi bahwa ini sudah ping iqbalaidrus.com. Oke, DNS-nya udah masuk ya guys ya. 3 milisecond. Nah, di Jakarta nih. Deket nih, asik-asik. Sekarang gua akan mulai execute si Ansible. Ini gue jelasin dulu ya. Jadi di Ansible itu yang pertama kalian harus punya itu adalah si inventory-nya. Jadi list host-hostnya itu apa aja, IP-nya apa aja. Nah ini gue hostnya udah masukin tadi. Bener gak sih? Wah itu VPS set. Demo lagi. Demo. Nah gitu. Nah ini nanti buat nanti karena portnya masih default. Usernya masih pakai root. Nah ini SSH passwordnya nanti kita masukin lewat CLI. Cuma nanti SSH passwordnya akan... Ya, lu lihat nantilah. Nah, sekarang untuk password. Ini gue taruh di variabel di inventory-nya. Jadi nanti Postgres admin passwordnya itu apa. Terus kayak Grafana-nya. Kita akan pakai Grafana sebagai sampel web service lah ya. Jadi kita akan buat web service. Web service-nya itu kita enable TLS. Habis itu kita forward dari si TLS-nya itu ke web service-nya. In case dari sini Grafana-nya. Ini jadi password Grafana database-nya sama password adminnya si Grafana. Nah, jangan pernah nge-submit password plain text di repository. Jadinya kita akan generate. Gue lupa komennya udah gue iniin. Nah, ini komennya Ansible vault, encrypt string, vault password. Nah, di sini nih ada nih passwordnya, nggak akan gue liatin. Jadi ini passwordnya random dan tidak di-commit ke repository. Biasanya gue kontrol di kayak Google Secret Manager atau sejenisnya lah. Nah ini untuk enkripsinya, habis itu sama passwordnya. Nah jadi ada deh nih. Ini untuk password. Passwordnya random ya, random. Jadi ini logiknya itu adalah gue ingin nge-generate password di sini. Tapi password ini gue encrypt dengan password yang vault password ini. Sehingga bisa gue store di apa source control lah di GitHub gitu ya, di Git. Jadi ini di commit ke Git nggak apa-apa karena orang-orang nggak bisa buka juga karena nggak punya master key-nya si vault password ini. Kita generate baru lagi buat Grafana database sama gue generate lagi untuk admin passwordnya. Semuanya beda ya. Ingat itu. Jangan pernah pakai satu password yang sama untuk semuanya karena orang bisa nebak gampang. Bedain semua. Oke, password udah gue generate. Gue hilangin dulu. Kita akan masuk ke host setup. Jadi setup pertama kali yang biasa gue lakukan kalau misalkan gue nge-spawn VPS gitu ya. Bikin VM baru. Ini akan gue jelasin. Pertama, time zone. Jadi make sure bahwa VM kalian itu time zone-nya tepat karena ini berhubungan sama logging. Misalkan kalian troubleshoot apa gitu, lognya dalam time zone yang sama dengan si yang punya VM-nya kan gitu lebih enak kan. Biasanya VM itu gue sesuaikan bukan lokasi fisiknya ya, tapi lokasi operasionalnya. Misalkan operasional kalian di Jakarta, HQ-nya di Jakarta ya gue set time zone-nya Jakarta. Faktor-faktor bisnis lah, bukan nggak harus selalu tentang lokasi. Habis itu gue set hostname-nya. Hostname si Linux-nya ini juga untuk
biar bagus aja. Biasanya defaultnya tuh localhost apa kalau di Linux. Terus gue install beberapa package yang penting-penting aja. CA certificates, curl, GNU-PG, LSB release, Crony. Crony ini fungsinya untuk NTP client supaya jam kalian itu selalu nge-sync sama sono-sono dah. Karena banyak aplikasi itu yang sensitif sama clock drift. Jadi misalkan clocknya beda antar sistem gitu, kadang-kadang tuh konflik gitu. Kalau ada konflik udah males. Sama buat logging juga. Misalkan kalian nge-matchin logging yang VMA sama VMB gitu, kalau jamnya sama persis kan enak. AirSync ya tau lah, NetTools biar gue bisa pakai apa ya, Netstat, IOTop dan lain-lain. Sama ini Python Psycop 2 ini requirement, dependency. Nah harus ada untuk nanti modul database lah. Gue akan nge-create database lewat Ansible. Ini udah di-install. Karena ini masih first setup, nggak ada isi-isinya aplikasinya, kita bisa force sync untuk si time-nya. Karena by default itu NTP itu biasanya misalkan kalian bikin NTP client gitu ya. Misalkan beda 5 menit gitu. By default itu mereka akan ngatur waktunya tuh perlahan. Jadi nggak langsung dijebret dari 00 jadi 05 gitu menitnya, tapi 00 terus majuin sedetik, majuin perlahan sampai akhirnya sama persis sama si master time-nya. Terus yang gue lakukan lagi adalah gue nge-disable swap partition. Nah ini juga ilmu yang gue dapat dari experience lah. Karena banyak sistem yang tiba-tiba lambat itu gara-gara pakai swap partition. Mungkin kalian yang tahu memori itu kalau misalkan penuh di Linux bisa nge-spill ke disk gitu ya. Jadi memorinya kayak misalkan punya memori cuma 8 GB, tapi swipe-nya 8 GB. Swapnya 8 GB. Nah itu si aplikasi itu ngelihatnya kayak, oh kita punya memori 16 GB nih. Jadi dipakai yang 8 GB di memori dulu, terus nge-spill ke disk. Nah tapi disk itu kan lambat banget nih ya. Dibandingin sama RAM. RAM tuh speednya bisa sampai berapa, ya pokoknya 10-100 kali lebih cepat lah daripada disk. Jadinya gue disable aja. Mending aplikasi gue mati daripada lambat terus gue nggak tahu itu apa. Matiin aja swap. Ini matiin untuk yang saat ini, sama yang ini matiin untuk yang permanen. Jadi pas lagi restart, gue make sure bahwa swap partitionnya itu tidak di mounting, tidak di enable lagi gitu pas restart si Linux ya. Oke, ini untuk host setup. Gue execute dulu, komennya baca sendiri. 00. Nah jadi ini si Ansible Playbook mirip komennya kayak yang tadi. Enggak deh, gue belum jelasin. Kayak tadi yang mana? Ansible Playbook ini ngacu ke inventory YAML tadi yang gue udah jelasin nih. Supaya tahu kalau gue tuh mau execute ke sini gitu. Terus vault password walaupun di sini belum dipakai, tapi kita pakai aja karena kalau misalkan si ininya di refer nih variabelnya, nanti dia harus ngedecrypt. Sama playbooknya adalah yang ini. FYI, gue nggak akan nge-cover cari install Ansible ya. Kalian lihat sendiri aja lah. Sana. Lihat sendiri. Nggak usah males ya. Semuanya dijelasin. Yang penting-penting aja. Banyak lah pasti tutor-tutornya install Ansible. Oke, host setup. Kita jalanin. Error. Oh iya, passwordnya lupa. Karena awalnya pakai password, di sini gue udah siapin apa? Nah, nih. Tadi passwordnya apa ya? Lupa lagi. Ya. Bodoh banget, lupa gue save. Begini ya, gak enak ya password random. Jadi tidak di script sama sekali. Oke, kita ganti root passwordnya dulu. Oke, udah running. Sekarang harusnya bisa kita execute. Hup. Bisa kan? Asik-asik. Oke, ini udah selesai semua. Kita verifikasi. Maksudnya apa tadi? Iya, sudah masuk. Iya, udah ganti. Time. Salah, date. 10.35 WIB. Oke, udah mantap. Terus apa lagi tadi yang dilakuin? Lupa lagi saya. Install ini pasti udah ada lah ya.
Swapnya. Swapnya 0. Oke. Sudah mantap. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang kedua ini adalah kita akan ngerubah port dari SSH-nya. By default itu kan SSH pakai port 22 ya. Cuma port 22 itu pasti akan jadi sasaran utama paling empuk untuk DDoS attack. Jadi orang-orang yang nyoba user password tuh pasti nyobanya ke port 22. Nah, supaya ya mitigasi dikit lah, supaya lebih aman dikit lah. Jadi dia harus nge-scan port dulu gitu buat tahu SSH tuh ada di mana gitu ya. Kita ganti port. Ganti port ke 10123. Nah, ini approach-nya adalah config-nya kan ada di SSHD config nih. Kita cari yang ada line awalan port, habis itu kita ganti dengan port 10123. Caranya gini, nanti gue liatin deh hasil efeknya tuh gimana. Oke, ini kita jalanin yang 01. Nah, ini tuh nanti kelihatan di etc SSHD config. Nih, di paling bawah ditambahin karena belum ada portnya. Adanya kan ini nih, cuma kan awalnya kan ada komennya tuh si hashtagnya. Jadi nggak dikonsider sama dia karena nggak ada. Ininya nggak dihapus. Tapi ya karena komen jadi udah. Nah, ditambahin nih. Sekarang kita kalau mau SSH harus pakai port yang ini. Kalau ini nggak bisa tuh kan. Dua-duanya udah keganti. Min P 10123. Passwordnya ini. Oke, sudah masuk. Portnya udah berhasil kita ganti. Sekarang kita lanjut yang ini. Nah, ini adalah kita akan coba buat user untuk gue sendiri. Best practice-nya itu adalah semua orang yang mau login itu harus punya usernya sendiri karena untuk audit jadi lebih gampang. Kalau misalkan semuanya login pakai root, ada terjadi sesuatu, kita mau nyalain orangnya, weh siapa nih yang nge-delete file gue, pakai sudo terus nge-delete file gue, matiin database siapa nih. Nah, ini gunanya untuk auditing. Oke, di dalam ini simple, jadi gue nge-add user, tapi usernya gue disable passwordnya. Jadi tidak ada lagi tuh admin 1234 paket, tidak ada. Karena user gue tidak ada passwordnya. Nah bang, terus kalau usernya nggak ada passwordnya, loginnya gimana dong? Pakai SSH key. Itu kuncinya. Zaman sekarang kok pakai plain password, buat aksesnya pakai key dong. Lebih bagus lagi kalau mau pakai two factor. Cuma gue masih belum paham cara setupnya gimana. Mungkin kalian yang paham buat two factor auth di server, kasih tahu gue dong, please. Kasih tahu gue referensi untuk auth two factor. Mantep nih kalau ada. Gue add SSH key untuk user gue, lalu gue jadikan dia bisa nge-sudo, komen sudo. Gitu idenya ya. Sudonya nggak bisa pakai password. Kenapa nggak bisa pakai password? Karena passwordnya nggak ada. Simple. Oke, kita execute ya. Yang 2. Tap dulu. Accept. Tap. Unreachable. Oh iya. Portnya udah diganti ya guys. Bodoh. Lupa mulu. Jadi ini kita uncomment. Karena portnya sudah diganti ke 10123. Lagi. Ya. Key gue sudah di-add. Skip. Ya. Gue lupa ternyata ini ada argumennya. Ini harus ada nih. Usernya udah ada, user SSH key-nya kagak ada. Bodoh banget, bodoh. Nah, user SSH key-nya itu adalah cat home Iqbal. Ini ada di MacBook gue ya, SSH id rsa.pub. Sep, ini di Mac Sep, bukan home, users. Gimana sih lu? Nah, SSH key gue udah ada nih harusnya nih. Ya, udah ada public key gue. Sekarang tinggal kita coba login. Tidak pakai root. Hup. Mantap jalan, sudosu. Mantap. Itu user jangan pakai password, jangan pakai plain text, pakai key. Key-nya udah nih. Sekarang apa yang kita lakukan selanjutnya? Nge-disable root login. Jadi SSH tidak boleh pakai root. Yang lewat SSH harus user pribadi masing-masing. Caranya gimana? Ini mirip kayak yang tadi ganti port. Jadi permit root loginnya kita buat jadi no. Jadi SSH tidak boleh pakai root, bolehnya lewat
konsol doang, si telnet atau gitulah. Pokoknya bukan saya salah. Gue lupa namanya apa. Konsol kayaknya. Atau lewat layar. Nah, oke, kita execute yang 3 ya. Ini masih butuh SSH password. Udah tidak butuh. Karena kita sudah punya user sendiri. Jadi yang di inventory ini Ansible user kita hilangin. Karena kita pakai Iqbal. Iqbalnya udah punya akses, udah punya sudo. 3. Hup. Oke, root loginnya udah di disable. Kita verifikasi dengan lihat ini dulu. SSHD. Remit root login no. Nah ini dia. Emang iya jadi nggak bisa. Nih kalau nggak percaya root. Di situ passwordnya tadi kan ada tuh. Ya nggak bisa. Permission denied. Jadi udah nggak bisa lagi rootnya. Orang udah nggak bisa lagi nyoba-nyoba masuk pakai SSH. Oke, itu udah kelar. Sekarang kita ke yang berikutnya. Itu adalah install aplikasi dengan web service. Dalam case ini karena gue tidak bisa front end atau hello world-nya juga gue nggak paham, kita pakai Grafana aja. Jadi kita spawn Grafana, habis itu kita buat available di internet gitu ya. Nah, ini adalah script untuk install si Dockernya. Karena gue akan semuanya pakai Docker. Si Grafananya gue spawn pakai Docker, terus untuk TLS Let's Encrypt-nya gue pakai Docker juga, pakai Traffic gue nanti. Ada kan tuh. Jadi ada 3 komponen, Postgres, Grafana, sama Traffic. Ini untuk install Dockernya. Ini requirement-nya yang dibutuhin, walaupun sebelumnya udah diinstal, tapi biar yakin. Habis itu repository key-nya dari Docker-nya, karena Docker punya repository Debian-nya sendiri. Untuk dapat yang latest aja gitu ya. Kalau yang dari Debian-nya, gue lupa dari Debian-nya punya Docker juga apa enggak, gue nggak ingat. Kalau nggak salah sih ada, tapi biasanya versinya jauh. Nah ini repository key-nya, supaya tidak ada man in the middle attack. Ini terus source list-nya, repository-nya supaya kita bisa download. Habis itu kita install docker. Habis itu kita tambahin si user Iqbal ke Docker group supaya Docker container ls-nya bisa lah. Nggak usah pakai sudo gitu. Oke, kita install dulu yang 4. Ini kebetulan karena VPS jadi internetnya cepet, jadi installnya juga cepet. Oke guys ya. Kalau kalian di kantor mungkin lambat, ini cepet-cepet aja. Tetap lama ternyata guys ya. Karena gue pakainya yang mesinnya Copo. Mesinnya cuma 1 core 1 giga. Tapi tetap bisa Grafana, oke? Nih kalau misalkan gue up terus kalian pada visit semua gitu, mungkin down, kita lihat aja. Oke, udah. Kita verifikasi dengan SSH. Docker container ls. Sudo systemctl status docker. Ya, sudah aktif Docker ya. Lanjut kita deploy Postgres. Karena Grafananya sebenarnya bisa pakai SQLite sih, cuma biar seru aja. Biar gak cuma 2 biji doang yang di deploy. Jadi ada 3 lah at least lah. Kita pakai kontainer Docker, kita buat network. Kita buat network. Nanti si Grafana sama Trafficnya satu network, karena kan Trafficnya akan nge-forward ke Grafana harus akses Postgres, jadi dibikin satu network. Bisa aja sebenarnya Postgres Grafana satu network, Traffic Grafana satu network, jadinya Traffic nggak bisa langsung ke Postgres. Oke, gue buat gitu aja. Biar lebih aman lah ya. Ini Grafana Net. Pakai Grafana Net. Ini biar gue inget langsung ini jangan Grafana Net, Postgres.net. Postgres.net ini mana tadi? Password ya, Postgres.net. Postgres.net. Oke, Grafana dia punya 2, punya Postgres.net. Postgres.net sama Grafana.net. Oke, sekarang di sininya dia akan punya 2. Postgres.net. Postgres.net sama Grafana.net. Oke.
Nanti gua visit lagi yang Grafananya. Kita jelasin Postgres. Jadi ini pakai Postgres Network supaya si Grafananya cuma bisa akses ke supaya trafficnya nggak bisa langsung ke Postgres ya. Somehow misalnya trafficnya dihack gitu atau ada vulnerability apa gitu nggak bisa ke sono. Terus kita create volumenya di host owner groupnya 999. Ini lihat dari docker filenya si Postgres karena tiap docker file tuh ownernya beda-beda lah. Ya karena gua udah lihat Postgres butuhnya ini jadi gua create ini. Dah, ini isinya mirip sama Docker Compose yang kalian tahu. Image-nya pakai Postgres yang paling baru, restart always, network-nya cuma di Postgres, habis itu mapping volume, sama portnya kita mapping ke localhost. Ingat, jangan pernah lu ini ilangin. Jangan pernah ini lu bikin 00000. Jangan bodoh ya guys ya. Localhost database jangan pernah dibuka ke internet. Capek gue. Masih banyak banget orang buka port database ke internet. Udah jago lu. Ntar lu di DDoS database-nya mati semua. Die. Iyalah mati semua die. Apaan sih? Mati semua ya die lah. Gimana? Oke, environment variable-nya di sini cuma satu doang. Itu adalah si Postgres usernya itu, si adminnya Postgres itu passwordnya mau apa. Maksudnya adalah pakai variabel PG Postgres password yang ada di inventory tadi. Oh ya, tadi ini lupa gue jelasin juga. Ini ada volume path. Ini kayak di Ansible tuh kayak apa ya? Variabel gitu lah. Kayak ya variabel. Tapi variabel supaya bisa diisi dari sini nih. Nah, jadi home path itu ini. Gitu ya, semoga paham ya. Nah, passwordnya ini akan jadi yang ini. Ini nanti akan di-decrypt sama si Ansible ya kalau kita nge-supply si vault passwordnya. Oke, kita deploy sekarang si Postgres. Oke, Postgres-nya sudah ke deploy. Kita cek ya, docker container ls. Ada Postgres. Lognya kita lihat ya, docker logs apakah dia udah ready to accept connections. Oke, udah mantap Postgres-nya ya. Lanjut ke Grafana. Nah, ini Grafana akan ada dua network Postgres sama network Grafana. Terus ini adalah nge-setup database-nya lah. Jadi kita create database Grafana dulu. Ini kan create database nih. Dengan login hostnya localhost. Karena kan kita SSH nih. Ansible kan sebenarnya SSH. Jadi yang dilakukan ini semua nih di dalam hostnya gitu, bukan di mesin kita gitu. Nah ini kita ke localhost, passwordnya password admin. Habis itu kita create user Grafana juga dengan user Grafananya beda lagi passwordnya. Habis itu kita set privilege-nya supaya Grafana punya full akses ke database Grafana. Iyalah punya dia terserah dia. Tapi tidak boleh ke yang lain-lain gitu. Jadi jangan administrative privilege yang dikasih. Siapa yang ngasih admin privilege ke aplikasi? Jangan ya. Cukup ke satu database aja. Sama ownernya kita ganti. Nah ini juga volume directory-nya karena Grafana kan ada download plugins dan lain-lain. Owner dan grupnya sama. Ini gue lihat di docker file Grafana. Udah deh. Sisanya ya ini nama kontainernya, image-nya versi berapa gitu ya. Network-nya ada 2 biji. Nah ini kontainernya. Ini environment variable ya. Jadi kita bikin default itu kan SQLite ya. Ada di varlib Grafana-nya ini. Cuma karena gue tidak mau, gue maunya pakai Postgres. Jadi ya gue setup Postgres. Ini environment variable ya. Data type, database type Postgres. Ada di mana pakai DNS name-nya karena udah satu network. Bisa di reach. Nama database, nama usernya sama passwordnya. SSL disable karena by default tidak ada SSL ya si Sono. Bagusnya sih pakai SSL ya. Sama ini adalah labels yang dipakai untuk trafficnya nanti supaya tahu nama domainnya apa dan pakai TLS atau tidak, sama apakah butuh di generate TLS certificate pakai Let's Encrypt gitu. Oke, kita run Grafananya. Oke, sudah selesai. Kita lihat ya, Docker container ls Grafana, apakah dia ada error? Sekali lagi. Oke, tidak restarting, berarti udah mantap. Docker logs.
Pattern update finish, oke, tidak ada error aneh-aneh. Override error. Plugin plugin, oke, nggak apa-apa. No data mode, ya betul karena memang tidak ada datanya. Ya, oke, mantap. Dan ini portnya nggak gua forward ya, karena nanti kan kita pakai TLS nih aksesnya. Walaupun sebenarnya in teori Grafana bisa pakai TLS juga gitu langsung. Cuma kan web service kalian mungkin nggak pakai TLS. Apalagi Node.js gitu pakai TLS, lambat Node.js lu. Kalau pakai Node.js terus TLS-nya natif di Node.js lambat, gue yakin. Oke, terakhir kita run si traffic-nya. Traffic itu adalah kayak gateway lah ya. Mungkin kalian tahu Nginx. Nah, itu sejenis itu. Cuma traffic itu didesain untuk lebih cloud native lah. Jadi gampang makainya di perdokeran dan per Kubernetesan dibandingkan sama Nginx. Nah, ini kita pakai Grafana Net. Portnya kita publish HTTP dan HTTPS. Habis itu kita mapping si Docker sock-nya karena dia butuh baca labelnya ini tadi nih. Labelnya butuh dibaca sama si traffic supaya tahu kita harus forward kemana gitu. Sama si Let's Encrypt, si apa itu namanya? TLS certificate-nya. TLS certificate-nya juga di-save ke sini supaya nggak hilang-hilang terus begitu restart gitu ya. Ini parameternya. Kita kasih tahu bahwa kita akan connect ke Docker. Karena providers itu bisa kayak dari file, bisa dari apa konfigurasinya gitu, bisa dari file, bisa dari Kubernetes, lain-lain. Nah, ini simple. Kita bilang kalau kita ada yang not secure juga, itu di port 80, tapi begitu not secure kita redirect ke yang secure. Yang secure ada di bawahnya. Ini web ini bebas ya. Web secure namingnya terserah. Yang penting konsisten aja dipakai. Sama kita definisikan si resolver ya. Resolver itu si TLS gratisnya lah. Let's Encrypt kan gratis. Terima kasih Let's Encrypt. Terima kasih Let's Encrypt. Love you. Nah, ini pakai HTTP challenge biar gampang. Bisa juga pakai DNS challenge, cuma itu nanti di cloud-cloudan lah kalau misalnya kalian mau pakai wildcard gitu. Oke, ininya udah jalan. Sekarang kita jalanin traffic. Ini udah selesai, harusnya langsung jalan aja gitu semua. Magically. Enggak magically deh, gue udah coba-coba sebelumnya. Errornya banyak. Besar sekali ini filenya. 50 menit. Baru pertama kali gue nge-create video 50 menit. Padahal ini relatif simple. Docker container ls. Traffic 11 second ago. Oke, tidak terlihat ada error ya. Langsung aja kita coba akses. Tadi apa nama domainnya gue lupa. YouTube VPS Demo. Kita buka ya. Ya. Jadi Grafana gue udah masuk. Nih lihat ya tuh. Sertifikatnya dari Let's Encrypt. Gratis. Not valid before 13 Juli, which is hari ini. 1 jam yang lalu. Oh, nggak persis ya. Tuh, udah valid deh TLS-nya. Kita coba login ya. Admin. Passwordnya kita buka dulu. Ini tidak akan gue buka di video. Cuma caranya gini. Decrypt string. Ini nggak ada yang decrypt. Jadi deh. Grafana plus TLS. Kalau pakai web service lain bisa. Tapi di case gue ini Grafana. Dah tuh. Ada semua ada. Dah selesai sampai sini. Yang bisa gue sampaikan. Jadi inget ya. Kalian kalau misalkan buat sesuatu, make sure aksesnya itu tidak gampang ditebak lah passwordnya. Kalau bisa lagi pakai contoh kayak gue, tidak pakai password, pakai key untuk aksesnya. Dan database jangan pernah sekali-sekali ke internet. Kan bisa pakai localhost, habis itu biasanya tuh semua apa namanya? Ini gue pakai data grip ya, cuma yang free-nya itu kayak macam The Beaver gitu bisa juga. Kan bisa pakai SSH, Bapak. Bisa pakai SSH. Aduh gitu deh, kalian bisa coba sendirilah. Pokoknya intinya bisa connect ke localhost, habis itu pakai SSH tunnel. Jadi tetap bisa diakses dari internet, tapi via SSH.
Jadinya nggak ada tuh orang nyoba-nyoba masuk ke Postgres kalian. Tunnelnya cuma satu, sumbernya cuma satu, lewat SSH doang. Jadi semoga ya dengan video gue ini mungkin ada 1-2 orang yang bisa memproteksi servernya jadi lebih baik. Mungkin ada kalian vendor-vendor dari pemerintah yang nonton video ini, terus akhirnya bisa ngeset password yang bagus. Ngeset password yang bagus, sehingga tidak bisa disusupi sama orang jahat dengan mudah gitu ya. Semoga, amin ya Allah. Semoga dengan ini semuanya mantap. Gitu. Jangan meremehkan security ya. See you the next video.